Minibus tertabrak kereta penumpang di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Satu tewas dan satu lainnya luka berat. Seorang koas dianiaya keluarga koas lainnya diduga masalah jadwal piket. Supporter desak manajemen tangani Sriwijaya FC yang diancam mogok bertanding pemainnya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Membasel di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita buka informasi pertama, saudara. Sebuah minibus tertabrak kereta api di Kecamatan Cambai, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kecelakaan menewaskan satu orang dan melukai satu lainnya. Diduga insiden terjadi karena kelalaian pengemudi yang berhenti di rel saat kereta melintas. Ini merupakan rekaman video warga saat minibus tertabrak kereta api penumpang di rel tanpa palang pintu di Desa Pangkul Jaya, Kecamatan Cambai, Prabu Mulih, Kamis 12 Desember 2024 pagi. Minibus dari arah Jenderal Sudirman menuju Pangkul Jaya berhenti di rel dan tertabrak kereta api Rajabasa jurusan Kertapati Palembang menuju Tanjung Karang. Kuatnya benturan membuat minibus terseret hingga 300 meter dan rusak berat. Kecelakaan diduga akibat kelalaian pengemudi. Saat itu kereta api dalam kondisi mengangkut penumpang. Akibat insiden ini, pengemudi minibus meninggal dunia, sementara satu penumpang mengalami luka berat. Saat ini ada 2 korban, itu merupakan penumpang daripada mobil Toyota Rush. Satu orang sopir itu meninggal dunia pada saat di TKP, dan satu orang penumpang lainnya ini dalam keadaan luka parah dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih. Saksi menerangkan bahwasanya mobil tersebut tidak waspada pada saat akan melintas rel kereta api. Jadi pada saat dia di tengah-tengah rel, posisi mobil itu berhenti. Padahal keterangan saksi, kereta telah mengelakson atau memberikan isyarat. Pada saat itu tetap mobil tidak berjalan sehingga terjadilah kejadian tabrakan tersebut. Polisi telah memeriksa saksi, melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang koas di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya hingga mengalami luka lebam akibat masalah jadwal piket oleh keluarga koas lain. Insiden yang viral di media sosial ini kini dalam penyelidikan polisi. Keributan terjadi di sebuah kafe di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu 11 Desember 2024 sore. Dalam video yang kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan, terlihat seorang pria berbaju merah menganiaya koas senior bernama Lutfi. Kerabat keduanya mencoba melerai kejadian itu. Penganiayaan diduga dipicu masalah jadwal piket di rumah sakit. Lutfi diminta menemui orang tua koas lain bernama Lady. Namun sikap Lutfi yang dianggap menyepelekan pembicaraan memicu emosi pelaku yang diketahui merupakan sopir Lady. Akibat kejadian ini, Lutfi, mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, mengalami luka lebam dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Jumat 13 Desember 2024 pagi, terduga pelaku memenuhi panggilan polisi di Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel didampingi kuasa hukumnya. Kemudian update-nya bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di unit 5 ya, di Subdit 3 di unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak nantinya? Belum, nanti diselesaikan pemeriksaannya dulu. Kasus ini masih dalam penanganan dengan polisi memeriksa beberapa saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, motor milik seorang pengunjung minimarket di Palembang hilang dalam hitungan detik. Korban mengaku sudah mengunci stang motor saat ditinggalkan.
No, kan ditutup kan. Kamera pengawas di sebuah minimarket di Jalan Robani Kadir, Kecamatan Pelaju, Palembang, merekam aksi pencurian sepeda motor. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat datang dari arah depan toko dan langsung menuju area parkir. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang dan memeriksa rekaman CCTV. Awalnya itu main ke toko kawan. Oh, lumayan duduk di belakang itu. Pas setelah malam nggak balik, motor tuh ada ganti lagi. Itu? Yo, hilang. Itu posisi dikunci? Dikunci stang. Kunci stang? Itu dipakai apa itu? Pakai Alfamart. Alfamart ya? Berapa lama kita pakai situ? Sejaman lah dari masuk dulu. 1 jam, lihat motor udah ada lagi itu? Lagi pas keluar. Korban melapor ke Polrestabes Palembang yang dalam laporannya, korban menyebut motor dalam kondisi terkunci stang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Amerika Serikat mengalahkan Bolivia di laga pertama. Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Voli putri Jepang gagal cetak sejarah menjadi tim Borneo Bills kunci tiket playoff usai bungkam tim kuda hitam Satria Bengawan Solo. PSSI Nurdin Halid resmi menjadi ketua umum PP Pelti dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport pagi setiap hari pukul 4 pagi live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Membasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Dan berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Ya, inilah perjuangan ibu hamil dan bidan desa. Beginilah perjuangan seorang ibu hamil yang terpaksa harus ditandu oleh warga untuk mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Induk, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Lantaran minimnya fasilitas dan akses jalan, warga menandu ibu hamil tersebut menggunakan batang bambu dan kain sarung. Ironisnya, perjalanan menuju fasilitas kesehatan cukup jauh, sekitar belasan kilometer yang memakan waktu tempuh 5 jam. Perjalanan ini juga bertaruh nyawa, lantaran warga harus melewati pesisir pantai dan muara yang kondisi arusnya sedang kencang di tengah cuaca buruk yang terjadi saat ini. Kepala Puskesmas Bangkunat, Pesisir Barat Lampung mengatakan sebelumnya ibu hamil bernama Amsiah sudah mendapat penanganan oleh bidan desa. Namun proses persalinan tidak bisa dilakukan dan harus dirujuk ke puskesmas dan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Kabupaten Pringsewu yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kasus yang ada itu adalah kasus yang tidak normal, yaitu posisi Ari-Ari tidak bisa keluar dan tidak bisa dilakukan tindakan di daerah tersebut, sehingga bidan yang bertugas di sana berkoordinasi dengan kami, dokter dan kepala puskesmas yang berada di Puskesmas Induk untuk merujuk pasien tersebut ke Puskesmas Induk. Saat ini ibu hamil Amsiah sudah mendapat penanganan medis dan kondisinya baik. Warga Waitias, Kecamatan Bangkunat, Pesisir Barat Lampung berharap kepada pemerintah untuk bisa memperhatikan secara serius kondisi minimnya akses jalan dan fasilitas kesehatan di desa mereka. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Suasana pilu menyelimuti prosesi pernikahan pasangan Nurholik dan Rika Amiana, warga Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pasalnya, usai melangsungkan prosesi akad nikah dan sungkeman kepada orang tua, mempelai wanita Rika Amiana yang sebelumnya tampak sehat dengan busana adat berwarna putih mendadak tergulai lemas. Ia pun langsung mendapat pertolongan masuk ke dalam rumah, namun sayang nyawanya tak tertolong. Pesta pernikahan yang sebelumnya dibayangkan sebagai pesta sukacita, namun mendadak menjadi suasana duka dengan tangis air mata. Dikabarkan mempelai wanita Rika Amiana memiliki riwayat penyakit jantung yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung.
Hingga Kamis sore, kondisi dermaga Pelabuhan Bakahuni Lampung masih dipenuhi oleh kendaraan yang tertahan akibat cuaca ekstrim. Penumpang kapal bahkan merasakan hantaman gelombang besar di tengah laut yang membuat khawatir saat perjalanan. Cuaca buruk juga menyebabkan banyak kapal kesulitan untuk sandar dan melakukan proses bongkar muat. Hal ini berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang menjadi lebih lama dari biasanya. Kondisi ini juga memicu antrean panjang kendaraan di pelabuhan. Lumayan goyang karena anginnya kenceng kayaknya ya, jadi kerasa kayak ada nabrak gitu kapalnya. Takut karena kayak ada nabrak Kayak nabrak ombak, jadi agak berbenturan ombak, kapalnya berasa goyang banget. General Manager ASDP Cabang Bakahuni menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Pihaknya terus memantau kondisi cuaca dan memastikan operasional kapal dilakukan dengan hati-hati demi menghindari resiko kecelakaan. Cuaca diperkirakan akan terus berpengaruh dalam beberapa hari ke depan, sehingga penundaan operasional kapal kemungkinan masih akan terjadi. Dalam kondisi tertentu seperti kemarin, pasti kapal akan mengalami keterlambatan, terutama pada saat akan sandar, karena memang kesulitannya pada saat akan sandar, di mana kapal-kapal pasti manuver sandar dan dia menunggu kapal di depannya bisa berbongkar muat dengan sempurna, dengan baik, dan setelah keluar pasti kapal di belakangnya akan mengikuti, dan ini ada sedikit keterlambatan. Jadi pengaruh dari cuaca juga memang sangat terasa. Jadi tetapi kami pastikan dengan koordinasi intens kita yang baik dengan KSOP dan seluruh jajaran yang terkait, insya Allah kita masih bisa memberikan pelayanan yang baik juga. Pihak ASDP meminta warga yang akan menggunakan jasa transportasi laut untuk memilih jadwal penyeberangan pada pagi dan siang demi menghindari cuaca ekstrim. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Usai melakukan sujud syukur dan mengklaim kemenangan atas calon tunggal pemilihan Wawako Pangkal Pinang, relawan Kota Kosong Pangkal Pinang merayakan kemenangan mereka dengan cukur rambut bersama sebagai bentuk rasa syukur dan solidaritas. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan relawan dan pendukung ini terlihat dalam suasana penuh kegembiraan. Mereka melakukan cukur rambut secara bergantian sebagai simbol pembersihan dan pembaruan setelah proses pemilihan yang penuh tantangan. Kami memang sudah berniat dan bernazar dari jauh sebelum kotak Rusmah Aspirasi ini terbentuk. Kami membentuk simpul relawan namanya Botak. Jadi Botak itu adalah barisan oposisi Kota Kosong. Ya, dan kami sudah bernazar apabila memang Kota Kosong ini menang pada pilkada di Kota Pangkal Pinang, maka kami akan botak bersama. Itu memang niat dari awal. Dan alhamdulillah semalam penghitungan kita sudah sampai semua C1 100% dikelola oleh media center kita di Rumah Aspirasi Kota Kosong. Kita menang di angka 57% dan hari ini kami membayar nazar untuk sebagai bentuk tanda syukur dan terima kasih kami atas kemenangan kita bersama, kemenangan Kota Kosong, rakyat Pangkal Pinang berdaulat. Kegiatan cukur rambut bersama ini bukan hanya sekedar merayakan kemenangan, tetapi juga sebagai ajakan untuk seluruh masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, dan segera Kompas Sumber masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam
di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah informasi dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Selasa pagi, penyidik KPK tiba-tiba datang ke kantor Gubernur Bengkulu dan langsung menuju ruang sekretaris daerah di lantai 2. Berselang 30 menit, penyidik KPK bergeser ke lantai 3 dan kembali menggeledah ruang kerja Gubernur Bengkulu. Di ruang kerja Gubernur, setidaknya penggeledahan berlangsung lebih dari 3 jam. Dari penggeledahan di 2 ruang kerja tersebut, penyidik KPK terlihat membawa 2 buah koper, 2 buah tas, dan 1 buah kardus. Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK masih terkait dengan peristiwa tangkap tangan, pemerasan, dan gratifikasi Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Bersyah. Ya, itu tugas KPK. Ya, penggeledahan itu tugas KPK. Ada 2 ruangan Saya tidak tahu. Tadi yang saya segel aja yang digeledah. Uang belum ada segel ya? Uang belum ada segel. Iya, umum juga. Ya itu memang jadi keharusan, ya harus kooperatif, ya dalam rangka mungkin ya dia saksi gitu ya. Itu lumrah saja itu dipanggil namanya pihak itu ya tidak KPK tidak ya penegak hukum pasti begitu semuanya. Sesuai SOP masing-masing. Sebelumnya 2 ruang kerja gubernur dan sekretaris daerah tersebut sudah disegel KPK. Tak lama setelah Gubernur Bengkulu Rohidin Bersyah, sekretaris daerah Isnan Fajri, serta seorang ajudan gubernur bernama Efriansyah alias Anca terjaring OTT KPK 23 November lalu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rekaman video ini memperlihatkan sejumlah kerbau milik peternak di Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu mati saat sedang dilepas liarkan oleh peternaknya. Kondisi ini bahkan sempat membuat panik peternak karena tanpa ada gejala, kerbau mereka ditemukan sudah terbaring dengan kondisi kaku. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyebut dari pemeriksaan awal yang dilakukan petugas, kerbau tersebut diduga mati karena terserang penyakit ngorok. Hal ini berdasarkan dari ciri-ciri fisik kerbau yang diperiksa sehingga kejadian ini merupakan kasus pertama penyakit ngorok yang terjadi di Kota Bengkulu. Guna mencegah bertambahnya kasus, masyarakat diminta segera melaporkan jika terdapat ciri-ciri fisik hewan ternak yang mengidap penyakit ngorok, agar penanganan bisa dilakukan petugas. Itu memang dari penyakit SI atau ngorok ya, dan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh petugas dari Kota Bengkulu. Dan itu memang untuk kondisi kerbau ya di daerah Pulau Bayi kan memang termasuk yang daerah yang cukup banyak kerbau di Kota Bengkulu, dan sebagaimana kita ketahui sebelum-sebelumnya di daerah Bengkulu Selatan dan Kaur terjadi kejadian yang sama ya. Sebelumnya kasus penyakit ngorok telah terjadi di 4 wilayah, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, dan Kepahyang. Tercatat ada sebanyak 10.637 sapi dan kerbau yang beresiko terserang penyakit ngorok. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur kota Jambi membuat debit air Sungai Batanghari meluap hingga masuk ke pemukiman rumah warga di Kelurahan Tatuliaman, seberang kota Jambi, yang mengakibatkan puluhan rumah warga terendam banjir. Banjir di kawasan tersebut sudah terjadi sejak sepekan lalu, diperkirakan banjir akan terus meningkat karena intensitas hujan yang semakin tinggi. Akibat banjir tersebut, aktivitas sehari-hari warga mulai terganggu, bahkan masyarakat menggunakan perahu untuk beraktivitas sehari-hari. Yang kayak sayuran habis semua tanaman. Habis semua Bang? Habis semua. Kalau bantuan belum ada berarti sekarang? Bantuan belum ada. Biasanya ada Bang kalau banjirnya? Biasanya kalau banjir besar ada. Ada ya. Kalau ini baru 3 hari ya? Kalau ini baru 3 hari. Dari mana Bang air ini Bang? Airnya dari Batanghari. Biasanya pemerintah tuh kalau turun tuh air lah agak dalam. Ini kan masih di pekarangan Bang. Masih pekarangan lah. Oke, syukurnya rumah kita panggung kalau di sini Bang. Alhamdulillah itu panggung kalau seberangin. Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap warga yang terdampak banjir sehingga dapat meringankan beban.
Beberapa daerah yang berada di aliran Sungai Batanghari langganan banjir dan dihimbau untuk waspada dan siaga apabila terjadi banjir besar. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Aksi pencurian walet di Desa Panerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari sudah meresahkan warga. Dalam kamera pemantau milik korban terlihat beberapa orang pelaku datang masuk ke dalam bangunan walet. Pelaku terlihat membawa beberapa bungkusan walet menggunakan plastik menuju mobil yang sudah ditunggu oleh pelaku lainnya. Pencurian walet ini sudah berlangsung selama 4 kali dalam kurun waktu 1 tahun lebih, sejak tahun 2022 sampai sekarang. Aksi pencurian walet ini sudah dilaporkan korban ke pihak kepolisian, namun sampai saat ini belum ada pelaku yang ditangkap. Pencurian kedua juga dilaporkan ke Polsek Bajubang secara lisan, namun belum ada tindakan juga, bahkan pelaku terus melakukan pencurian walet. Pencurian ketiga kalinya korban tidak melapor karena laporan pertamanya belum ditindaklanjuti. Warga merasa resah terhadap aksi pencurian walet ini. Warga juga khawatir dan cemas dengan keselamatan jiwanya akibat ulah pelaku pencurian walet. Dampak pencurian walet ini warga mengalami kerugian mencapai 400 juta rupiah. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Sampai hari ini tidak ada perkembangan. Nah, saat ini baru beberapa minggu ini kejadian lagi, kebobolan lagi yang keempat kali. Nah, yang pembobolan keempat kali saya melapor ke Polsek Bajubang dengan membawa laporan resmi. Aneh saja, kenapa kok seolah-olah masyarakat yang kerampokan merasa tidak tenang, tidak nyaman, merasa terancam kok dibiarkan saja gitu. Korban berharap polisi segera memberikan kenyamanan kepada masyarakat agar kasus ini tidak terulang lagi, sehingga warga nyaman dan merasa tenang dalam berusaha. Jumadi, Kompas TV Jambi. Itulah tadi saudara sejumlah informasi dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan selanjutnya kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Rehatkan diri dari belenggu rutinitas. Saya Muhammad Syahriza hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Saudara, sejumlah domba di wilayah Xinjiang, Tiongkok rutin melakukan perawatan mandi obat. Nyalakan semangat baru dengan ragam informasi dari seluruh penjuru negeri. Salah satu kata gaul yang kerap digunakan oleh generasi muda. Sapa Indonesia Siang, Senin sampai Jumat, pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, proses hukum kasus pencabulan anak di Palembang yang pelakunya tewas di amuk masa dihentikan. Keluarga korban mengaku ikhlas dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah. Kau tahu tak? Masih SD, masih kecilnya. Keluarga S, pelaku pencabulan pada anak yang tewas dihakimi masa pada Jumat lalu, mengaku ikhlas dan tidak akan melaporkan kejadian tersebut. Polisi yang telah meminta keterangan keluarga korban menghentikan proses hukum kasus ini. Jadi pihak keluarga menerima terkait dengan kejadian ini. Jadi pihak keluarga diwakili oleh Pak Sumaryono selaku yang dituakan dari keluarga almarhum tidak ingin membuat laporan. Jadi beliau menerima ini sebagai musibah dan dengan berlapang dada menerima kejadian ini. Jadi tidak ingin membuat laporan atau menuntut kepada pihak manapun. Peristiwa ini bermula ketika S, yang sehari-hari bekerja sebagai petugas jaga malam, melakukan pencabulan pada korban. Akibat perbuatannya, S tewas oleh massa yang marah. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang MC sekaligus komedian lokal di Palembang memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Terlapor mendapat 12 pertanyaan terkait laporan tersebut. Kasus dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial yang dilaporkan salah satu calon wali kota Ratu Dewa memasuki babak baru. Pada Rabu 11 Desember 2024 siang, Abi, MC sekaligus komedian lokal Palembang, memenuhi panggilan penyidik sebagai terlapor. Dalam pemeriksaan, terlapor ditanya 12 pertanyaan selama 2 jam oleh tim penyidik unit pidana khusus Polrestabes Palembang. Selama pemeriksaan, terlapor kooperatif dan mengakui telah mengunggah video yang menyudutkan wali kota terpilih.
Nggak habis sendiri mengakui nggak kalau itu akun punyanya? Iya pasti. Percuma juga mengelak kalau sudah diekstrak oleh polisi pasti terbuka. Artinya kami tidak mengarahkan untuk menghindar, berbohong. Kita mengalir saja. Tapi tetap dalam ilmu hukum itu ada namanya mens rea, ada namanya kesengajaan, ada namanya dengan niat. Nah hal-hal ini menjadi poin yang tidak perlu kami buka. Nah video itu Abi ambil sendiri atau repost dari orang lain, Pak? Video itu sebenarnya peristiwa awalnya memang sudah ramai. Ada yang sudah ngupload juga di TikTok. Oleh karena itu, kami anggap ini kecelakaan kecil lah ya, karena ketidakpahaman beliau tentang risiko-risiko ITE. Maka dari itu ambil bijak, yang salah itu maafkan. Itu yang paling bijak. Karena tidak ada niatan atau harapan supaya ini menjadi kegaduhan. Tapi netizen lah yang buat rame, yang buat gaduh. Kuasa hukum juga berharap kasus ini bisa diselesaikan secara baik-baik, mengingat terlapor tidak berniat menyudutkan calon wali kota di media sosial. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pariwisata Palembang terus berkembang. Pada 2023, kunjungan wisatawan mencapai 2 juta lebih, naik lebih dari 30% dibanding 2022. Kontribusi sektor ini terhadap PAD melebihi 344 miliar rupiah. Pariwisata di Palembang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, kunjungan wisatawan mencapai 2.011.058, meningkat lebih dari 30% dibandingkan 2022 yang mencatat 1.542.485 kunjungan. Peningkatan ini menyumbang lebih dari 344 miliar rupiah terhadap PAD. Kedepan, pemerintah berupaya menarik lebih banyak wisatawan untuk mendongkrak pendapatan daerah. Kalau target per kegiatan kita belum bisa menarget ya. Tapi kalau kontribusi hingga hari itu sekitar 30% kontribusi kita itu dari pajak hotel dan restoran ya. Artinya dengan itu sepertiga dari penghasilan kita berasal dari perdagangan dan jasa. Oleh karena itu mungkin kalau kita gebiarkan lagi jasanya ini, salah satunya membuat orang semakin banyak datang ke kota Palembang ini, maka otomatis pendapatan juga akan semakin tinggi. Akhir tahun ini, Pemkot akan menggelar 3 acara besar, yaitu atraksi drone, Mustika Musti, dan Palembang Berzikir, guna menarik kunjungan wisatawan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Sabtu dan Minggu, waktunya Anda mengejar berita-berita terhangat yang paling menjadi perhatian publik selama sepekan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan menolak eksepsi kuasa hukum Supriyadi. Politik, hukum, kriminal, peristiwa dalam dan luar negeri. Informasinya kami rangkum dalam Kompas Pekan edisi kali ini. Bersama saya, Jihan Novita. Saya Mario Sarong. Kompas Sepekan, setiap Sabtu pukul 10 pagi dan Minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, sebuah minibus tertabrak kereta api di Kecamatan Cambai, Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Kecelakaan menewaskan 1 orang dan melukai 1 lainnya. Diduga insiden tersebut karena kelalaian pengemudi yang berhenti di rel saat kereta melintas. Ini merupakan rekaman video warga saat minibus tertabrak kereta api penumpang di rel tanpa palang pintu di Desa Pangkul Jaya, Kecamatan Cambai, Prabu Mulih, Kamis 12 Desember 2024 pagi. Minibus dari arah Jenderal Sudirman menuju Pangkul Jaya berhenti di rel dan tertabrak kereta api Rajabasa jurusan Kertapati Palembang menuju Tanjung Karang. Kuatnya benturan membuat minibus terseret hingga 300 meter dan rusak berat. Kecelakaan diduga akibat kelalaian pengemudi. Saat itu kereta api dalam kondisi mengangkut penumpang. Akibat insiden ini, pengemudi minibus meninggal dunia, sementara 1 penumpang mengalami luka berat. Saat ini ada 2 korban, itu merupakan penumpang daripada mobil Toyota Rush. 1 orang sopir itu meninggal dunia pada saat di TKP, dan 1 orang penumpang lainnya ini dalam keadaan luka parah dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih.
saksi menerangkan bahwasanya mobil tersebut tidak waspada pada saat akan melintas rel kereta api. Jadi pada saat dia di tengah-tengah rel, posisi mobil itu berhenti. Padahal keterangan saksi, kereta telah mengelakson atau memberikan isyarat. Pada saat itu tetap mobil tidak berjalan sehingga terjadilah kejadian tabrakan tersebut. Polisi telah memeriksa saksi, melakukan olah TKP, dan mengumpulkan bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, seorang koas di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya hingga mengalami luka lebam akibat masalah jadwal piket oleh keluarga koas lain. Insiden yang viral di media sosial ini kini dalam penyelidikan polisi. Keributan terjadi di sebuah kafe di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu 11 Desember 2024 sore. Dalam video yang kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan, terlihat seorang pria berbaju merah menganiaya koas senior bernama Lutfi. Kerabat keduanya mencoba melerai kejadian itu. Penganiayaan diduga dipicu masalah jadwal piket di rumah sakit. Lutfi diminta menemui orang tua koas lain bernama Lady. Namun sikap Lutfi yang dianggap menyepelekan pembicaraan memicu emosi pelaku yang diketahui merupakan sopir Lady. Akibat kejadian ini, Lutfi, mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, mengalami luka lebam dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Jumat 13 Desember 2024 pagi, terduga pelaku memenuhi panggilan polisi di Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel didampingi kuasa hukumnya. Kemudian update-nya bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di Unit 5 ya, di Subdit 3 di Unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak nantinya? Belum, nanti diselesaikan pemeriksaannya dulu ya. Kasus ini masih dalam penanganan dengan polisi memeriksa beberapa saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, motor milik seorang pengunjung minimarket di Palembang hilang dalam hitungan detik. Korban mengaku sudah mengunci stang motor saat ditinggalkan. Kamera pengawas di sebuah minimarket di Jalan Robani Kadir, Kecamatan Pelaju, Palembang, merekam aksi pencurian sepeda motor. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat datang dari arah depan toko dan langsung menuju area parkir. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Korban baru menyadari motornya hilang saat hendak pulang dan memeriksa rekaman CCTV. Awalnya itu main ke toko kawan. Oh, lumayan duduk di belakang itu. Pas malam nggak balik, motor itu ada ganti lagi. Itu? Yo, hilang. Itu posisi dikunci? Dikunci stang. Kunci stang? Itu dipakaian apa itu? Pakai Alfamart. Alfamart ya? Berapa lama kita pakai situ? Sejaman lah dari masuk dulu. 1 jam, lihat motor udah ada lagi itu? Lagi pas keluar. Korban melapor ke Polrestabes Palembang yang dalam laporannya, korban menyebut motor dalam kondisi terkunci stang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, Kompas Membahas masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Membahas. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Namun, Serikat Buruh menolak keputusan UMSP karena hanya 3 dari 9 sektor yang diusulkan mendapat kenaikan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan upah minimum provinsi 2025 naik 6,5% atau Rp204.627, sehingga UMP menjadi Rp3.681.571. Selain itu, 3 sektor ditetapkan dalam upah minimum sektoral provinsi, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, serta pengadaan listrik, gas, uap air, dan udara dingin. Intinya kita tetap memperhatikan semua masukan, tetapi harus kita tetapkan sesuai dengan syarat-syaratan yang ada. Target itu ada syarat, dia sifatnya lebih spesifik. Yang kedua dia secara pekerjaan risikonya bisa lebih tinggi. Ada guidance-nya. Namun Serikat Buruh Sumatera Selatan menolak penetapan UMP karena dari 9 sektor yang diajukan hanya 3 yang diakomodasi. Upah sektoral, upah minimum kita oke ya, itu sama dengan perintah Presiden untuk menaikkan upah minimum 6,5%. Tetapi yang jadi masalah ini adalah untuk upah sektoral provinsi. Kan kita 9 sektoral nih, Dewan Pengupahan menetapkan. Ada unsur pemerintah, unsur Apindo, akademisi, Serikat Buruh. Tetapi memang Apindo tidak terang, itu biasa. Tahun lalu pun serikat bekerja tidak menandatangani, tetap disahkan kok. Mereka juga menilai pemerintah tidak melibatkan Serikat Buruh dalam proses penetapan tersebut. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, puluhan supporter dari 3 kelompok pendukung Sriwijaya FC mendatangi kantor sekretariat klub. Mereka menuntut manajemen bertanggung jawab atas keterpurukan Laskar Wongkito musim ini. Perwakilan dari 3 kelompok supporter Sriwijaya FC mendatangi kantor sekretariat klub untuk meminta manajemen bertanggung jawab atas keterpurukan Laskar Wongkito musim ini. Mereka datang karena peduli dengan kondisi tim. Mereka mengungkapkan tengah membujuk pemain agar tetap bertanding meski sudah 2 bulan tidak menerima gaji. Jangka pendeknya adalah kami keluar dari sini langsung menghubungi para pemain dan tim untuk tetap bermain di tanggal 14 ini supaya jangan kena WO, kena denda dan jangan sampai ke degradasi. Intinya yang kita perjuangkan adalah kita tetap bermain di babak playoff. Di situ kita harus berjuang. Manajemen Sriwijaya FC DG Sport Asia mengakui tengah menghadapi kesulitan finansial. Ya kami lega. Kalau misalnya memang itu bisa menyelamatkan Sriwijaya FC, kami lega. Kesusahan agak sulit. Sekarang sulit, mereka kesulitan. Dan semua beban itu kan jadinya kan di DG. Para supporter mendesak agar gaji pemain, pelatih, staf, dan ofisial segera dibayarkan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, mahasiswa di Palembang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat program pencari jodoh. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah orang dalam mencari pasangan dengan pendekatan berbasis data. 4 mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sriwijaya Palembang menciptakan aplikasi pencari jodoh berbasis kecerdasan buatan AI. Aplikasi ini membantu pengguna menemukan pasangan yang sesuai berdasarkan tipe dan kriteria yang diinput. Pengguna cukup mengisi data, lalu sistem akan mencocokkan kecocokan dengan calon pasangan. Seperti ini Kak, metode itu metode yang menggunakan otak cara kerja otak manusia. Jadi emang untuk diterapkan sama AI-nya sendiri, jadi memiliki akurasi yang lebih baik lah daripada metode-metode lain. Dan bisa dibilang juga sekarang ini untuk surveinya sendiri, metode neural network ini yang paling terbaik Kak untuk pembuatan sebuah machine learning maupun artificial intelligence. Meski masih sederhana, mereka berencana mengembangkan aplikasi ini agar dapat digunakan publik seperti aplikasi serupa yang sudah ada. Tentu sebetulnya AI yang dibuat itu pasti bisa dikomersial, tapi dengan catatan adalah AI yang dibuat itu memiliki manfaat. Nah, manfaat itu kalau untuk diri sendiri ya berarti agak sulit untuk dikomersilkan sebetulnya, karena kan yang merasakan diri sendiri. Tapi kalau AI itu dibuat untuk membantu orang lain, untuk semua orang punya masalah yang sama, bisa diselesaikan dengan AI, pasti itu bisa jadi ladang penghasilan buat mereka. Mereka berharap aplikasi ini dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang menemukan pasangan yang cocok. Mereka juga optimistis inovasi ini bisa bersaing dengan aplikasi serupa di masa depan.
Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, Saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Ini merupakan rekaman video warga saat minibus tertabrak kereta api penumpang di rel tanpa palang pintu di Desa Pangkul Jaya, Kecamatan Cambai, Prabu Mulih, Kamis 12 Desember 2024 pagi. Minibus dari arah Jenderal Sudirman menuju Pangkul Jaya berhenti di rel dan tertabrak kereta api Raja Basa jurusan Kertapati Palembang menuju Tanjung Karang. Kuatnya benturan membuat minibus terseret hingga 300 meter dan rusak berat. Kecelakaan diduga akibat kelalaian pengemudi. Saat itu kereta api dalam kondisi mengangkut penumpang. Akibat insiden ini, pengemudi minibus meninggal dunia, sementara satu penumpang mengalami luka berat. Saat ini ada 2 korban, itu merupakan penumpang daripada mobil Toyota Rush. Satu orang sopir itu meninggal dunia pada saat di TKP, dan satu orang penumpang lainnya ini dalam keadaan luka parah dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Mulih. Saksi menerangkan bahwasanya mobil tersebut tidak waspada pada saat akan melintas rel kereta api. Jadi pada saat dia di tengah-tengah rel, posisi mobil itu berhenti. Padahal keterangan saksi, kereta telah mengelakson atau memberikan isyarat. Pada saat itu tetap mobil tidak berjalan sehingga terjadilah kejadian tabrakan tersebut. Polisi telah memeriksa saksi, melakukan olah TKP, dan mengumpulkan bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Keributan terjadi di sebuah kafe di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu 11 Desember 2024 sore. Dalam video yang kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan, terlihat seorang pria berbaju merah menganiaya koas senior bernama Lutfi. Kerabat keduanya mencoba melerai kejadian itu. Penganiayaan diduga dipicu masalah jadwal piket di rumah sakit. Lutfi diminta menemui orang tua koas lain bernama Lady. Namun sikap Lutfi yang dianggap menyepelekan pembicaraan memicu emosi pelaku yang diketahui merupakan sopir Lady. Akibat kejadian ini, Lutfi, mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, mengalami luka lebam dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Jumat 13 Desember 2024 pagi, terduga pelaku memenuhi panggilan polisi di Unit 5 Subdit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Sumsel didampingi kuasa hukumnya. Kemudian update-nya bahwa saat ini terduga terlapor sudah berada di Unit 5 ya, di Subdit 3 di Unit 5 sudah datang, tadi diantar oleh pengacaranya, jadi saat ini diterima oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan awal. Apakah akan langsung ditahan Pak nantinya? Belum, nanti diselesaikan pemeriksaannya dulu. Kasus ini masih dalam penanganan dengan polisi memeriksa beberapa saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Perwakilan dari 3 kelompok supporter Sriwijaya FC mendatangi kantor sekretariat klub untuk meminta manajemen bertanggung jawab atas keterpurukan Laskar Wongkito musim ini. Mereka datang karena peduli dengan kondisi tim. Mereka mengungkapkan tengah membujuk pemain agar tetap bertanding meski sudah 2 bulan tidak menerima gaji. Jangka pendeknya adalah kami keluar dari sini langsung menghubungi para pemain dan tim untuk tetap bermain di tanggal 14 ini supaya jangan kena WO.
kena denda dan jangan sampai ke degradasi. Intinya yang kita perjuangkan adalah kita tetap bermain di babak playoff. Di situ kita harus berjuang. Manajemen Sriwijaya FC DG Sport Asia mengakui tengah menghadapi kesulitan finansial. Ya kami legowo. Kalau misalnya memang itu bisa menyelamatkan Sriwijaya FC, kami legowo. Kesusahan agak sulit. Sekarang sulit, mereka kesulitan. Dan semua beban kita jadinya kan di DG. Para supporter mendesak agar gaji pemain, pelatih, staf, dan ofisial segera dibayarkan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbasel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Robian pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.